Oke guys ya, Megawati bakal dipanggil KPK ya. KPK makin berani dan gulung koruptor ya. PDIP makin fransakan ya. Mantap. Oke, kita langsung tonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Megawati akan dipanggil KPK terkait Ini guys ya, Harun Masiku. bersama Loh, Opung. kok bisa? Karena ternyata di surat penetapan Harun Masiku menjadi anggota DPR ada cak basahnya Megawati. Apa bisa tersentuh itu, Pung? Bisa. Bisa. Dia itu ketua umum loh, Pung. Bisa dipanggil. Harus bisa guys ya. Tapi dia presiden pun cuma 2 tahun. Apa nggak takut KPK, Pung? Nggak pernah takut. Siapa kali? Ada yang komentar. Jangan calling komentar ya. Pung, kenapa bajunya nggak ganti? Kok pakai yang itu lagi? Ya, tahu sendirilah kalian, ya kan? Ini musim liburan, baju harus dihemat-hemat. Tahun baru guys ya. Lagian kan bau badanku kan nggak kecium sampai sama kalian kan, nggak nyampe ke situ kan? Ya. Jadi banyak berbagai pihak mengatakan bahwasanya nggak susah untuk Megawati dipanggil KPK karena dia itu orang paling berpengaruh di bangsa ini. Kapan? Itu kemarin Mas. Waktu Bapak Jokowi itu pun cuma 8 tahun. Iya, tol. Begitu 2 tahun belakangan Bapak Jokowi udah nggak mau lagi diatur-atur. Aduh, Pung. Jadi jangan pernah katakan bahwasanya Megawati tidak akan mungkin dipanggil KPK. Mungkin kalau untuk sekarang rencananya dipanggil. Kalau di tengah jalan ada perubahan, ya itu lainlah cerita. Yang penting KPK sudah menunjukkan keberaniannya ya lewat juru bicaranya Tessa Mahardika bahwasanya mereka akan memanggil ketua umum. Karena apa? Karena ada kaitannya, ada stempel basah Harun Masiku, ada stempel basah Ibu Megawati di surat penetapan Harun Masiku, kan begitu ya. Ini bakal seru ini, biar tahu kalian bakal seru. Tapi kalau aku sih nggak terlalu yakin kalau ibu ini pasti dipanggil. Sekarang begini juga, nggak perlu kalian panik, ya kan? PDIP mengatakan bahwasanya terlalu jauh, terlalu maju kalau KPK memanggil Ibu Megawati. Kenapa rupanya? Masalahnya apa? Kan cuma dipanggil. Betul. Ya Sona Lauli dipanggil. Tapi kan nggak ditersangkakan. Kok tahu Opung dia nggak ditersangkakan? Nggak tahu juga untuk kedepannya. Aduh. Ya mungkin saja Ibu Megawati akan mengirimkan kuasa hukum yang terbaik, ya kan? Seperti Roni Talapesi, ya. Setelah itu siapa lagi itu yang kemarin itu yang biodatanya diganti-ganti itu? Waktu sidang MK kemarin. Ya pasti mereka akan memberikan pernyataan bahwasanya Ibu Megawati itu kan hanya menandatangani, kan begitu. Nah, jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Ya pasti Hasto dong. Hasto lagi guys ya. Pasti dilemparnya lagi sama si Hasto. Kalau mau menyelamatkan Megawati, tapi gimana pun juga ya, di dalam sebuah surat resmi, apalagi yang ada kaitannya dengan tindakan kejahatan, ya. Kalau ada bubuhan tanda tangan kita di situ, berarti kita juga terkait. Kenapa mau kita tanda tangan? Kan begitu. Nah, misalnya ada surat perjanjian, ya kan, bahwasanya barang ini menjadi milik menjadi milik kami, kan begitu. Diterimalah barang dari A, dari si B. Ternyata terbukti barang dari si B ini adalah hasil dari curian. Nah, otomatis yang A kan terikut-ikut. Ya kan? Itu dia, ya. Ya wajar lah kalau misalnya elit-elit dan juga kader-kader PDIP merasa panas, ya. Karena nggak pernah sejarahnya KPK berani memanggil Megawati. Secara gitu loh. Ya, jadi itu dia. Inilah efek dari merasa berkuasa itu. Makanya aku bilang ketika berkuasa kalian jangan pernah jumawa. Ketika kalian tidak lagi berkuasa, jangan selalu merasa menjadi juara.
Kan begitu kan? Orang ini kan selalu selalu punya apa namanya punya Eh, sikap hati dan juga memiliki tingkah laku seolah-olah mereka itu masih jadi juara. betul Bang, betul Bang. Ya, Betul. itu dia. Udahlah 10 tahun itu yang lalu biarlah berlalu. Berlalu. Jadi memang orang kalau misalnya sudah mendapatkan sesuatu yang besar kan Hmm, begitu, agak susah untuk melepaskannya. betul betul. Itulah kalian ya. Jadi kalau berbicara tentang hukum dan undang-undang di negara ini ya, tidak ada yang namanya kebal hukum, apalagi cuma seorang mantan. Betul. Ya kan begitu. Ya, coba SBY pun nggak pernah itu dipanggil KPK. Soeharto nggak pernah dipanggil KPK. Betul betul. Ya, zaman Soeharto belum ada KPK. Ya, kan begitu sudahlah, datangi aja lah. Kenapa rupanya? Ya kan, nggak ada ruginya, nggak ada susahnya, kan begitu. Betul. Jadi kalau bicara tentang Harun Masiku ini, ya, ku bilang sama kalian, makanya ku bilang, ya, dari awal aku udah katakan, kalau misalnya seorang pemancing ulung, dia akan bawa cacing untuk mancing ikan sepat, dapat ikan sepat, dijadikannya umpan untuk mendapatkan ikan lele. Ikan lele, ya, itu akan dijadikan umpan hidup untuk memancing ikan toman. Ya, itu dia. Ya Harun Masiku itu cuma ikan sepat. Hasto itu cuma ikan lele. Betul betul. Loh, berarti pun kita lagi nunggu ikan toman ya. Nggak usah terlalu jauh untuk menerjemahkannya. Betul betul. Kan begitu. Iya, makanya aku bilang, sekarang kalau berbicara politik, itu kan tadi kan berbicara tentang hukum ya. Hmm, Kalau berbicara politik ya, sebetulnya Megawati dan juga PDIP saat ini dipecundangi. betul. Tunggangi guys. Dipecundangi. Jadi Cundangi ya. seolah-olah ya kekuatan Jokowi dan Prabowo beserta Kim ya Hmm, ingin menunjukkan kepada rakyat bahwasanya PDIP dan juga Megawati itu sudah tidak ada apa-apanya. Kau jangan membawa framing yang enggak pun. Aku tidak sedang memframing. Aku hmm. ini aku ingin mengeluarkan pendapatku sendiri kan begitu. Betul Kita kan betul. bisa baca situasi ya. Kita bisa baca situasi bahwasanya ini seperti perang begitu loh, Betul seperti betul Bang. perang. Ya, kalau Hmm, namanya perang itu sudah pasti ada yang menang, ada yang kalah. hmm. Mana ada perang contohnya satu menang satu juga menang. Mana ada. Sedangkan cuman mau nggak pakai senjata, cuman usit begini aja contohnya ya kan, ya itu ada yang menang ada yang kalah. KPK mengatakan akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan Sekjen PDIP ya, Hasto Kristianto, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri guys ya, dimana KPK mengatakan bakal meminta keterangan Megawati jika penyidik KPK membutuhkan keterangan Megawati. Untuk videonya cukup sekian guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.